Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmawati, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 30. Hari ini akan melakukan kegiatan data 1 sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 Universitas Mataram. Assalamualaikum. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke. Ibu absen dulu. Ini Junaria, Eri Kurniawan, Hidayah, Fatana, Rahmi Delia, Sasa Amalia, Cynthia, Siska Juliana Amanda. Yang nomor aja dulu. Yang ibu makan dulu. Ada semua? Ada yang lagi? Satu aja. Orang yang hadir ya? Iya. Namanya A? Ya. Ibu mau sebelum belajar kalian berdoa dulu ya. Satu orang sedikit doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap belajar ini? Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Siap ya belajar ya? Siap. Nah, sebelum belajar, seperti biasa ikut dulu semangatnya ya? Biasa ya? Terus semangat dulu. Oke, semangat! Pagi! Semangat pagi! Semangat! Apa semangat teman-teman? Sudah mantap semuanya. Tepuk tangan. Hari ini kita belajar kemarin belajar tentang apa tadi? Tentang sistem peredaran darah. Ada yang ingat nggak materi yang kemarin? Katanya? Ini? Ya? Apa ini? Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan sistem peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru. Ya, tepuk tangan. Yang lain dia bagi itu. Jadi, Itu tentang komponen-komponen tubuh darah. Ada 4 komponen tubuh darah. Yang pertama, sel darah putih, sel darah merah, plasma darah, dan keping darah. yang itu. Ini semua ada di semua ya? Nah, hari ini kita belajar tentang sistem reproduksi. Reproduksi ya? Sistem reproduksi. Di mana kita hari ini belajar tentang menstruasi, ovulasi, dan Fertilisasi. Ibu akan memberikan pertanyaan memantik dulu pada kalian. Coba ya, kalian berpikir apa yang terjadi ketika ada manusia yang tidak memiliki sistem reproduksi yang lengkap. Coba, apa yang terjadi? Hah?
Apabila kita memiliki reproduksi yang lancar. Mandul. Mandul. Ya, pintar. Apa lagi? Saja? Apa? Kanker? Belum kena. Apa lagi? Belum tepat. Apa lagi? Coba ya. Bisa? Apa? Tidak memiliki keturunan. Kita memiliki keturunan. Ya, kita. Kita memiliki keturunan. Itulah yang terjadi ketika manusia sudah memiliki apa? Baik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita belajar tentang sistem reproduksi itu sendiri, yaitu menstruasi, ovulasi, dan fertilisasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah ibu mengharapkan kalian nanti melalui diskusi kelompok, ya, tujuan pembelajarannya melalui diskusi kelompok, kalian bisa menganalisis menstruasi, ovulasi, dan fertilisasi dengan baik dan benar. Ibu mengharapkan itu. Nanti ibu bentuk kelompok kalian, kelompok diskusi, kalian analisis apa materi hari ini dengan baik dan benar dan dipresentasikan di depan. Kalau menyaksikan hasil. Ya, untuk saya. Perhatikan di sini apa ibu? Perhatikan di depan sini. Di depan. Sudah jelas gambarnya? Sudah. Nah, ini kita belajar tentang apa? Menstruasi, ovulasi, dan fertilisasi. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Lihat gambarnya apa? Gambar apa coba? Itu gambar endometrium atau apa? Rahim. Rahim itu punya siapa? Alat sistem reproduksi pada perempuan. Saya kita belajar, ya, itu bagi kelompok ya. Itu lagi kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Karena yang laki-lakinya ini bulan bulanan, jadi kita aja yang kelompok yang ya kan? Ya. Empat fase menstruasi. Yang pertama fase menstruasi itu sendiri, yang kedua fase praovulasi,
Yang ketiga fase ovulasi dan yang keempat fase praovulasi. Ya. Ya. Fase menstruasi itu terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma sehingga korpus luteum atau massa jaringan kuning di dalam ovarium akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Kita selanjutnya itu mari mengamati video. Nah, ini video yang diamati. Nah, ya, perhatikan videonya di depan. Simak videonya ya. Oke, sudah ya? Sudah diamati videonya? Sudah ya? Ya. Baik. Ya, dari video yang diamati tadi, adakah yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Kalau mau bertanya coba. Ada yang mau bertanya? Ya, apa? Apa fungsi hormon estrogen? Ya, fungsi hormon estrogen tadi ya. Ya, Bu. Di video tadi. Ya. Fungsi hormon estrogen itu adalah dia mengatur siklus menstruasi itu sendiri dan menjaga kehamilan agar tetap sehat dan juga menjaga jantung pada wanita. Itu dalam fungsi dari hormon estrogen. Itu yang mengatur menstruasi. Oke, Pak? Ada lagi mau kan? Saya Bu, Ya. dari video yang saya amati tadi, saya ingin bertanya, apa sih folikel itu? Folikel. Ya, folikel adalah kantung. Dia itu berupa kantung yang berisi cair. Yang dimana di dalamnya itu terdapat oosit. Nah, oosit itu adalah sel telur. Ya, dia tempat menyimpannya atau tempat beradanya sel telur. Di mana dia? Di dalam rahim. Rahim itu siapa? Baik, kalau sudah paham, mari kita mulai diskusi dari video yang Ibu tayangkan tadi. Diskusi, nah Ibu sambil kalian diskusi, nanti ini Ibu bagikan SKPD-nya. Itu kalian diskusi ya, nanti dipresentasikan. Ini ya.
Boleh tanya ke ibu ya. Kalau ada yang sudah dimengerti, saya mengerti ya. Boleh tidak dimengerti? Boleh mengerti ya. Masih berapa nomor? Satu nomor ya. Yang sudah selesai boleh tampil keluar di depan. Kesimpulannya disimpulkan ada kaitannya dengan ovulasi. Kesimpulannya itu ada kaitannya dengan ovulasi, angka ovulasi, menstruasi dan fertilisasi. Kesimpulannya apa? Ibu minta satu kelompok presentasikan hasilnya di depan. Oke, kelompok Malaysia? Jadi, ya, masih dulu. Kelompok lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusikan. Saya selaku moderator selalu dengan Dewi dan sebelah kanan saya. Selamat dipimpin. Dan saya Nyaman. Dan di sebelah kiri saya sama dia. Nomor 1. Bagaimana proses terjadinya proses menstruasi? Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi belum keluar dari vagina. Hormon apakah yang mempengaruhi sehingga terjadinya ovulasi? Hormon adalah bertugas untuk mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Selanjutnya saya serahkan kepada 3. Dari hasil pengamatan video, bagaimana tahapan proses terjadinya fertilasi? Ada beberapa tahap terjadinya fertilisasi. Yang pertama, sel sperma masuk ke dalam vagina. Sel sperma hasil ejakulasi yang masuk ke dalam vagina akan diseleksi oleh serviks. Sperma yang homosil dan tidak bagus tidak akan berhasil menembus serviks. Kedua, sel telur dan sel telur bertemu. Sel telur yang memiliki lapisan pembungkus sel telur yang terlalu tebal membuat sel sperma kesulitan menikah. Bahkan proses pembuahan bisa gagal karena hal itu. Yang ketiga, sel sperma dan sel telur bersatu. Sperma membutuhkan pH 30 yang disebut fertility untuk membuahi sel telur. Yang terakhir, aktivitas. Tahap terakhir dari pembuahan adalah aktivitas atau respon sel telur terhadap sel sperma yang melakukan pembuahan. Yang keempat, nomor 4. Jika tidak terjadi pembuahan, apa yang terjadi pada sel ovum? Yang terjadi pada sel ovum, sel telur yang ada di dalam tuba Golgi akan bergerak masuk ke dalam rahim, kemudian hancur. Hancurnya sel ovum yang tidak dibuahi akan disertai dengan menurunnya dinding rahim yang telah terbuka.
Nomor 5, simpulkan kaitannya antara menstruasi, ovulasi, dan fertilisasi. Kesimpulannya di sini pada peristiwa menstruasi itu darah keluar karena sel telur tidak dibuahi. Sel telur bisa dibuahi oleh sperma. Itu harus kita lewati beberapa tahap. Pada tahap ovulasi atau masa subur. Dan jika sel sperma jika sel sperma bisa membuahi itu saat sel telur mengalami ovulasi. Asal dulu. Selanjutnya aku ingin buka sesi tanya jawab. Ya, ya. Ya. Bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang sedang mengalami masa subur? Bagaimana ciri-ciri seseorang sedang mengalami masa subur? Apa ovulasi tadi tahu sih? Belum jawab. Izin menjawab. Ciri-ciri Ciri-ciri orang yang sedang mengalami masa subur. Yang pertama, hormonnya meningkat. Yang kedua, suhu tubuhnya hangat ketika pada saat pagi hari. Dan yang terakhir, keluar lendir. Ya, oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Mimina sebagai moderator dan sebelah kanan saya Dr. Dila sebagai pemateri. Dan di sebelah kiri saya dan Putri Adina sebagai moderator. Bagaimana proses terjadinya menstruasi? Menstruasi adalah proses penetasan dinding rahim disertai keluarnya darah yang terjadi secara berulang setiap bulan. Sel telur atau ovum yang tidak dibuahi itu disebabkan lapisan dinding rahim atau endometrium menebal dan menjadi luruh yang membuatnya mengeluarkan darah. Hormon apakah yang mempengaruhi sehingga terjadinya ovulasi? Luteinizing hormon atau LH dan stimulasi hormon atau FSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan menghilangkan progesteron. Dari hasil pengamatan video, bagaimana tahapan proses terjadinya fertilisasi? Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses berfungsinya pronukleus jantan pada sperma dengan pronukleus betina pada ovum atau sel telur. Proses tersebut terbentuklah zigot yang berlangsung di dalam tuba koloni atau seluruh sel. Terima kasih. Mungkin bertanya saya jadi perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana sih hubungan antara ovulasi dan menstruasi? Ya, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Proses ovulasi terjadi ketika folikel telur yang matang pecah dan melepaskan melalui tuba koloni ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. Ovulasi dapat terjadi pada pertengahan siklus menstruasi, yaitu 12 sampai 14 hari sebelum periode menstruasi berikutnya terjadi. Ya. Sudah. Sekian penjelasan dari kami. Saya Semuanya sudah masuk ya, melihat hasil dari apa yang didiskusikan pada hari ini ya. Semua ya. Berarti ibu boleh bertanya berarti ya. Boleh. Ini kita baca tentang apa? Kesimpulan yang dikatakan
dengan Pak dari hasil diskusi tadi. Satu kedua ini. Ya, Stabilisasi atau pembuahan terjadi setelah ovulasi. Pada saat ovulasi, sel telur diletakkan dari ovarium pada siklus menstruasi. Sementara, siklus menstruasi itu sendiri terjadi dari hari pertama hingga periode berikutnya. Pada umumnya, ovulasi terjadi sekitar 10 sampai 16 hari sebelum menstruasi berikutnya. ya. Satu Pak. Kesimpulannya, pada peristiwa menstruasi, darah keluar karena sel telur tidak dibuahi. Sel telur dapat dibuahi oleh sel sperma bukan pada tahap ovulasi atau masa subur. Jika sel sperma bisa membuahi sel telur itu, sel sperma jika sel sperma bisa membuat telur di saat sel telur ovulasi. Oke. Baik. Ya. Ya. Semuanya itu ya. Ya. Fertilisasi atau pembuahan terjadi pada ovulasi. Pada saat ovulasi, sel telur dilepaskan dari ovarium dan disebut sebagai ovulasi. Sementara sebelum menstruasi itu sendiri terjadi dari hari pertama hingga hari berikutnya. Pada umumnya, ovulasi terjadi sekitar 10 sampai 16 hari sebelum menstruasi. Ya, satu. Berarti bisa menarik kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah menstruasi, ovulasi dan fertilisasi satu kesatuan yang satu berhubungan. Di mana ovulasi itu terjadi apabila apa? Spermanya tidak dibuahi. Habis pas itu satu. Ya, maka jangan buat Nah, untuk mencapai masa subur itu perlu adanya apa? Tahap ovulasi. Ya, jadi kalau sudah pada masa subur maka sperma yang masuk itu akan bisa berbunyi untuk membuahi. Jika tidak dibuahi maka akan terus sebagai menstruasi. Kalau dibuahi itu menjadi apa? Jiwa. Apa? Ya, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Ibu sangat merasakan yang luar biasa tentang pelajaran hari ini. Anak-anak sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dibuat hari ini, yaitu bisa mengamati video dan analisisnya tentang ovulasi, fertilisasi dan menstruasi dan juga menyajikan hasil dan di depan ya teman presentasi sungguh luar biasa hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk ini tadi ya pembelajaran ini bagus, sangat aktif dan efektif sekali. Jadi dari kalian ini seperti apa pembelajaran ini? Saya kami sungguh luar biasa menerima pelajaran kali ini karena modal dan media yang ibu gunakan sungguh sangat membuat kami aktif dan benar-benar lebih semangat untuk belajar. Ya, apa lagi? Pak? Kenapa? Lagi? Gimana? Pembelajaran ini enak, Bu? Gimana? Seru sekali ya? Karena kita bisa saya itu karena soal dan jawaban sehingga kita mengerti apa yang sudah kita ya. Lagi, semua pertanyaan? Nggak ada temukan? Temukan itu. Temukan ya? Sudah saya diskusi. Ada saat diskusi. Gini? Gini? Apa yang dirasa? Apa? Bagaimana? Ada yang bertanya yang mulai ibu mau sekarang yang apa? Oke, baik. Karena sudah ini adalah model pembelajaran yang dinamakan adalah model pembelajaran problem basic ya. Di mana ibu memakai itu yang dibacakan bersama masalah yang ada. Oke. Baik. Aku pembelajaran untuk di depan yaitu tentang kelainan darah, tentang proses apa namanya? Kelainan ya. Tentang kelainan darah.
terbuka, bermanfaat, dan seluruh pembelajarannya sangat menyenangkan buat saya. Untuk pembelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.